Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 18. Masih dirahasiakan. Operasi untuk Robert pun segera dilakukan setelah kondisi Robert lebih stabil. Hal itu untuk meminimalisir kesalahan serta komplikasi yang mungkin terjadi saat operasi dilakukan. Saat ini, Lexi masih sangat penasaran dengan siapa yang telah berbaik hati menjadi pendonor bagi Robert. Namun, ia juga mencoba untuk menghargai privasi dari pendonor itu jika memang tak ingin diketahui identitasnya. Sementara itu di sebuah ruangan, tampak seorang wanita duduk di samping sebuah tempat tidur. Ia menatap keponakannya yang sedang terbaring masih dalam kondisi mata yang terpejam. Dasar kamu itu kurang tahu diri. Berapa kali Auntie harus mengatakan bahwa tak perlu lagi membalaskan dendam, tapi kamu masih saja dengan sikap sombong dan egoismu itu. Lihat apa yang terjadi sekarang, kamu jadi terbaring tak berdaya di sini. Apa yang kamu dapatkan? Tidak ada. Dengar, tidak ada. Ruth menumpahkan semua kekesalannya di depan tempat tidur di mana Eric terbaring saat ini. Ia mengetahui keberadaan Eric setelah beberapa orang tampak menggeledah hotel yang ditempati oleh Eric, sesaat setelah ia keluar dari sana dan berada di depan lift. Ruth bersembunyi di balik dinding dan mencari tahu siapa yang melakukannya. Hingga akhirnya ia berada di rumah sakit dan mendengar pembicaraan beberapa orang polisi. La menemui para anggota kepolisian itu dan mengakui bahwa dirinya adalah keluarga dari Eric. Ia sempat diinterogasi, tapi ia tak ditahan karena belum ada laporan terkait dengan diri Ruth. Eric mengerjapkan matanya. Tembakan yang dilesatkan oleh Selviana memang mengenai dadanya, tapi untungnya tak mengenai organ vitalnya, sehingga ia masih selamat. Auntie, kata Eric dengan suara lirih. Kamu masih mengingat Auntie? Hah? Kamu seharusnya mengikuti nasihat Auntie. Cepatlah sembuh dan pulih, kita akan pergi dari negara ini dan pindah ke negara di mana kita akan memulai kehidupan yang baru, ujar Ruth. Eric tertawa dengan lirih, sebaiknya Auntie pergi sendiri saja. Aku akan kembali ke London. Kembali ke London? Untuk apa? Atau jangan-jangan kamu masih menyimpan niat untuk membalaskan dendammu itu? Dengarkanlah Auntie sekali ini saja, Rick. Semua ini adalah kesalahan kedua orang tuamu, bukan kesalahan keluarga Smith. Kita lepaskan semuanya dan memulai lembaran yang baru, oke? Aku tak bisa, Auntie. Setelah aku keluar dari sini, penjara sudah menantiku. Aku mendengar semua pembicaraan beberapa polisi di sini. Mereka akan mendeportasiku kembali ke London, lalu aku akan berurusan dengan hukum di sana, kata Eric. Auntie akan membantumu untuk kabur, jangan khawatir, kata Ruth. Pintu ruangan tersebut terbuka, tampak berdiri di sana sosok Lexi bersama dengan Ron. Pria itu tampak menatap Ruth dan Eric dengan tajam. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi tatapan yang diberikan oleh Lexi, mampu membuat nyali keduanya ciut seketika. Kamu kira kalian bisa lari begitu saja setelah apa yang kalian lakukan pada putraku? Aku tak akan membiarkan kalian bebas begitu saja, sementara putraku harus berjuang antara hidup dan mati, ujar Lexi. Ruth tampak bangkit dari kursi dan menatap wajah Lexi, apa Anda tidak bisa berbaik hati sedikit pada keponakanku? Ia masih muda, kehidupannya masih panjang. Biarkan ia bebas dan aku akan menggantikan hukumannya. Auntie. Lexi tersenyum tipis dan sinis melihat keduanya. Menurutmu, apa aku akan membiarkan pemeran utama antagonis dalam kisah ini bebas begitu saja? Bisa jadi ia akan kembali mengulang semuanya. Aku akan memastikan ia tak akan melakukannya. Aku akan menjaminnya dengan nyawaku sendiri, kata Ruth. Memastikan. Menjamin.
Aku yang akan memastikan dan menjamin kalian berdua berada di dalam penjara dan mendapat hukuman setimpal dengan semua yang telah kalian lakukan, ujar Lexi. Kamu tahu, Rick, aku sudah memberikan kesempatan padamu untuk bekerja di perusahaan Smith bersama dengan Robert. Tahukah kamu berapa Robert sangat mengagumimu? Saat ia sampai di rumah, ia selalu memuji cara kerjamu. Oleh karena itu juga ia selalu membawa Jimmy setiap kali ia melakukan perjalanan dinas, karena ia tahu kamu pasti bisa mengurus semua keperluan perusahaan. Eric tampak terdiam dengan apa yang dikatakan oleh Lexi. Selama ini ia selalu mengira bahwa Robert tak pernah menganggap dirinya karena pria itu hanya mengajak Jimmy dalam perjalanan bisnisnya. Namun ternyata, kebenaran berkata sebaliknya. Lexi menghela nafasnya sedikit kasar dan kembali menatap keduanya, aku telah memproses gugatan pada kalian. Sebaiknya kalian berdua bersiap karena aku tak pernah main-main jika ada yang berani mengganggu keluargaku. Setelah itu, Lexi segera keluar dari sana bersama dengan Ron, meninggalkan Eric dan Ruth yang hanya bisa terdiam. Setelah menunggu 24 jam, akhirnya Robert pun dioperasi. Seluruh organ tubuhnya telah stabil sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya komplikasi. Lexi dan Gia, serta keluarga besar mereka, tampak menunggu di ruangan khusus. Tak ada yang bicara karena mereka semua sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Di ruangan lain, tepatnya di ruang perawatan Verlin, tampak Selviana duduk di sebuah sofa sambil menatap layar ponselnya. Ketika layar itu berubah warna menjadi hitam, ia kembali membuatnya menyala. Terus seperti itu, hingga membuat Jimmy dan Verlin yang melihatnya pun merasa sedih. Tuan Robert pasti akan baik-baik saja, Selviana. Ia pasti akan mampu melewati operasi ini, kata Jimmy. Benar apa kata Jimmy, Selviana? Meskipun aku tak mengenalnya tapi aku bisa melihat dari sorot matanya, bahwa ia masih ingin berbicara banyak padamu. Ia pasti akan datang kembali dan berbicara padamu, kata Verlin. Mommy. Vanilla yang awalnya sedang mewarnai sebuah buku bergambar di atas meja, kini tampak melangkah mendekati Selviana. Sayang. Selviana merasakan sesuatu tak biasa pada Vanilla. Badan putrinya terasa lebih hangat dari biasanya. Ia pun langsung memanggil seorang perawat untuk datang. Ia demam, nyonya. Suhu badannya hampir mencapai 40 derajat, kata perawat itu setelah ia selesai mengukur suhu badan Vanilla. Mata Vanilla tampak terpejam dan ia mulai meracau, Uncle, jangan pergi. Ini Vanilla. Ayo bermain dulu bersamaku, jangan pergi. Jantung Selviana tiba-tiba saja berdetak dengan kencang saat mendengar ucapan Vanilla. Pikirannya mulai mengarah kembali pada Robert Tang saat ini tengah berada di meja operasi. Sayang. Selviana mendekatkan diri pada Vanilla, kemudian memeluknya, tenanglah, ayo sadarlah. Melihat keduanya, Jimmy pun tampak mendekat, sepertinya ia perlu tahu bahwa Tuan Robert bukanlah Uncle baginya. Biarlah ia bisa merasakan bagaimana memiliki seorang Daddy. Mereka terlihat begitu dekat, seperti sudah terikat dengan sebuah benang merah yang tak bisa putus. Tapi, Tuan Robert bahkan menganggap bahwa Vanilla adalah putriku. Aku sungguh kasihan padanya. 8 jam sudah operasi yang dilakukan pada Robert, tapi belum juga selesai. Lexi dan Gia serta beberapa anggota keluarga yang masih berada di sana, menanti dengan sedikit cemas. Gi, tenanglah. Robert pasti bisa melewati semuanya, kata Anna. Benar, Gi. Kita akan selalu berdoa untuknya, kata Sena. Ketiga sahabat itu saling memeluk untuk memberikan kekuatan pada Gia.
Putra-putri mereka pun semakin dekat satu sama lain karena kini keluarga mereka sudah semakin bertambah besar. Lampu indikator yang berada di atas pintu ruang operasi pun kini telah padam. Semuanya menanti dengan tidak sabar. Hingga akhirnya pintu terbuka dan menampakkan sosok Dr. Gait. Lexi sungguh bersyukur bertemu dengan Gait yang ternyata adalah seorang dokter muda berbakat, hanya saja ia tak memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya karena sering dijegal oleh dokter lain yang memiliki uang. Dok, Lexi dan Gia pun berjalan menghampiri. Operasinya berjalan dengan lancar dan sukses. Kita hanya perlu menunggu pemulihan untuk keduanya, baik pendonor maupun Tuan Robert sendiri, kata Gait. Terima kasih, kata Lexi. Kami akan memindahkan Tuan Robert ke ruang perawatan dan kalian bisa menunggunya di sana, ujar Dr. Gait. Lexi dan Gia bernafas dengan lega karena operasi berjalan dengan lancar. Mereka berharap Robert bisa segera sembuh dan pulih. Tunggulah di ruang perawatan, aku akan menemui Ron terlebih dahulu, ujar Lexi dan Gia pun mengangguk. Bersama yang lain, Gia pun segera berpindah tempat. Sementara itu, Lexi melangkah lebih lebar dan cepat untuk menemui Dr. Gait. Dokter, panggil Lexi. Tuan Lexi, ada apa? Apa ada sesuatu yang Anda butuhkan? Tanya Gait. Gait sangat berterima kasih pada Lexi karena diberi kesempatan untuk menjadi dokter pribadi Robert yang pada akhirnya menghantarkan dirinya menjadi dokter tetap di rumah sakit besar itu saat ini. Bisakah aku minta sesuatu? Tanya Lexi. Katakan saja, Tuan. Sebisa mungkin aku akan membantu Anda, jawab Gait. Pertemukan aku dengan sang pendonor. Aku ingin berterima kasih secara khusus padanya, pinta Lexi. Di dalam hati, Lexi merasa ada ganjalan jika ia tak berterima kasih pada seseorang yang telah dengan sukarela menolong putranya. Gait sudah berjanji pada sang pendonor, tapi ia juga tak bisa menolak permohonan Lexi yang sudah banyak membantunya. Aku akan berbicara sekali lagi padanya dan mengatakan bahwa Anda ingin bertemu dengannya. Jika ia tetap tidak mau, maka aku tak akan bisa memaksanya, kata Gait. Aku mengerti. Terima kasih banyak, Gait. Saat Robert sudah sadar nanti, ikutlah dengan kami ke London. Di sana, aku akan memastikan kamu memiliki rumah sakit yang akan kamu pimpin sendiri, kata Lexi dengan tersenyum. Saya sudah sangat berterima kasih dengan apa yang sudah Anda berikan saat ini, Tuan. Izinkan saya untuk terus mengabdi pada keluarga Anda, pinta Gait. Dengan senang hati aku akan menerimamu, Gait. Kamu akan selalu menjadi dokter keluarga kami. Dan, panggil saja aku Uncle, jangan terlalu formal pada keluarga kami. Lexi menepuk bahu Gait kemudian melangkah kembali menuju ke ruang perawatan. Vanilla tampak sudah lebih tenang sekarang, meski demamnya masih naik turun. Selviana terus saja berada di sampingnya dan Yak melepaskan tangan Vanilla sama sekali. Dokter terpaksa memasang infus di punggung tangannya. Dia masuk ke dalam ruang perawatan Verlin karena Selviana dan Vanilla berada di sana. Anggota keluarga yang lain berada di ruang sebelah di mana Robert nantinya akan ditempatkan. Apa yang terjadi dengan Vanilla? Tanya Gia yang langkahnya menjadi lebih lebar karena melihat ada sebuah tempat tidur tambahan yang diisi oleh Vanilla. Ia demam, jawab Selviana. Dia memegang dahi Vanilla dan tampaknya demamnya belum turun dengan sempurna. Beristirahatlah dulu, biar Momi yang akan menjaga Vanilla, kata Gia. Tang Yu, Auntie. Aku tak mengantuk. Bagaimana kamu tak mengantuk? Matamu tak bisa membohongi Momi. Cepatlah istirahat lebih dulu. Bagaimana dengan operasinya? Tanya Selviana yang tanpa sadar juga khawatir pada Robert. Operasinya sudah selesai.
Dokter mengatakan bahwa operasinya berjalan lancar dan sukses. Kamu ingin melihatnya? Tanya Gia. Nanti saja, aku akan menemani Vanilla terlebih dulu, meskipun ada rasa penasaran ingin melihat kondisi Robert setelah operasi, tapi Sylviana juga merasa kakinya sulit untuk melangkah menemui Robert. Baiklah, terserah padamu, sayang. Robert dipindahkan ke ruang perawatan yang berada persis di sebelah ruang perawatan yang ditempati oleh Verlin dan Vanilla. Robert belum sadar? Tanya Sena. Belum. Menurut perkiraan, obat biusnya akan hilang sekitar beberapa jam lagi. Saat itu, kami akan kembali dan melakukan pemeriksaan untuk melihat bagaimana keadaan tubuhnya, kata Guide. Setelah memastikan Robert berada dalam kondisi baik, Guide pun melangkah mendekati Lexi. Tuan, apa aku bisa bicara sebentar? Tentu saja, Guide. Sudah ku bilang panggil aku Uncle saja. Guide tersenyum, baik, Uncle. Keduanya keluar dari ruang perawatan dan kini keduanya berdiri berhadapan. Ja mau bertemu denganmu, Uncle, kata Guide. Orang yang mendonorkan hatinya. Tanya Lexi. Ya, tapi hanya Anda sendiri, tidak yang lain. Tak masalah. Aku hanya ingin berterima kasih padanya, kata Lexi. Kapan aku bisa bertemu dengannya? Aku bisa mengantarkan Anda sekarang. Lah belum lama sadar. Lexi akhirnya mengikuti langkah Guide menuju ke sebuah ruang perawatan yang berada di bagian rumah sakit yang berlawanan dengan ruang perawatan Robert. Dari sini saja, Lexi bisa mengetahui bahwa sang pendonor sangat tulus membantu Robert. Guide dan Lexi kini berdiri di depan sebuah pintu. Ini ruangannya, Uncle. Guide membiarkan Lexi masuk sendiri ke dalam sementara dirinya berjaga di luar. Lexi melangkah dan melihat seseorang sedang duduk di atas sofa. Win. Win menoleh dan melihat keberadaan Lexi di sana. Uncle. Apakah kamu yang? Tanya Lexi. Tidak, Uncle. Bukan aku. Lalu siapa? Win mengajak Lexi mendekat ke arah tempat tidur. Tampak seorang pria seusia putranya sedang terlelap. Bukankah dia? Ya, dia adalah Tuan Park, yang mendonorkan hatinya untuk Robert. Tapi dari mana ia mengetahui keadaan Robert dan kapan ia melakukan pencocokan? Tanya Lexi yang kini rasa ingin tahunya menjadi sangat besar. Tuan Park datang ke New Zealand sebenarnya ingin kembali memastikan lokasi proyek tempat kerja sama kami. Lah sempat melihat Robert di rumah sakit secara tak sengaja saat ia menemui kenalannya. Ia bertanya pada kenalannya itu dan mengetahui bahwa Robert memerlukan donor hati. Lexi menghela nafasnya pelan dan dalam. Ia tak pernah menyangka bahwa di balik sikap dingin Robert, ia bisa memiliki rekan bisnis yang rela melakukan hal seperti itu. Apa ia memiliki keluarga? Tanya Lexi. Ya, seorang istri dan 2 orang putra. Istrinya belum lama ini baru saja melahirkan. Lanjut ke bab 19.